Halo, saya Sabit Suraira, Max Havelaar dari Multatuli. Ini mohon maaf agak kecil karena saya bacanya di handphone via aplikasi Google Playbook. Oke, jadi buku Max Havelaar ini merupakan sebuah buku legend karena ini terbit pada tahun 1860 dan ini memang masih zaman kita dikuasai oleh Belanda dulu, dan memang ceritanya relate ya. Ini menceritakan tentang suatu keadaan Indonesia pada saat masih dikuasai zaman Belanda dulu. Nah, ini terus terang kalau kalian cari-cari informasi tentang buku ini merupakan sebuah buku yang legend banget karena buku ini salah satu buku yang membuka mata pemerintah Belanda pada saat itu tentang betapa kejamnya penjajahan yang terjadi di Indonesia. Jadi waktu itu disebut Hindia Belanda lah ya, waktu kita masih dijajah. Nah, cuman yang menarik adalah buku ini ditulis oleh seorang pejabat Belanda yang walaupun dia ini orang Eropa atau orang Belanda, tapi dia ini sosok yang peduli banget dengan keadilan yang ditegakkan pada kaum pribumi di Indonesia pada saat itu. Jadi dia kayak miris gitu kan, ngelihat orang Indonesia kok ditindas banyak ya intinya mereka hidup kesusahan karena digilas oleh para pejabat-pejabat yang korup, sehingga bahkan karena dia ingin menegakkan keadilan itu sendiri, si Max Havelaar ini sampai-sampai harus menjadi korban dari perjuangan yang dilakukan pada saat itu. Nah, Multatuli sendiri sebenarnya merupakan sebuah nama pen aja. Jadi nama asli dari penulis buku ini adalah Douwes Dekker. Tapi ini bukan Douwes Dekker yang terkenal yang sering kita baca kalau pelajaran sejarah dulu ya. Jadi kan dulu itu ada namanya 3 serangkai, dan Douwes Dekker itu salah satu pendiri dari 3 serangkai. Nah, penulis dari buku ini bukanlah Douwes Dekker yang pendiri 3 serangkai, tapi memang dia ini pamannya dari si Douwes Dekker pendiri 3 serangkai. Artinya memang ya keluarga mereka ini termasuk keluarga yang memperjuangkan nasib bangsa Indonesia pada saat itu. Jadi mereka memperjuangkan keadilan untuk para pribumi di Indonesia. Buku ini menceritakan kisah hidup dari si Max Havelaar, yang mana dia pada saat itu merupakan salah satu pejabat Belanda yang memimpin di suatu wilayah di Indonesia. Jadi mungkin saya agak cerita sedikit ya tentang struktur dari pemerintahan pada saat Indonesia di bawah kekuasaan Belanda. Jadi pada saat itu yang memerintah seluruh wilayah Indonesia itu disebut sebagai Gubernur Jenderal. Nah, Gubernur Jenderal ini merupakan seseorang ditunjuk oleh Ratu Belanda untuk memerintah semua wilayah di Indonesia. Di bawah Gubernur Jenderal itu ada yang namanya Residen. Residen ini sebenarnya levelnya kayak gubernur lah kalau pada saat ini. Dan di bawah residen itu nanti ada asisten residen. Ini levelnya sama kayak bupati atau wali kota pada saat ini. Nah, hanya saja biasanya masyarakat pribumi itu nggak akan mau patuh dengan pemerintah Belanda. Jadi mereka nggak akan mau tuh disuruh-suruh oleh orang Belanda, banyak yang berontak. Sehingga pada saat itu memang ditunjuklah seorang pejabat pribumi yang biasanya disebut dengan bupati. Jadi di setiap kabupaten kota itu akan dipimpin oleh 2 orang. Yang satu itu pribumi sebagai bupati ya, yang mana biasanya mereka berasal dari kalangan bangsawan. Dan yang kedua ada dari pejabat Belanda gitu. Yang mana pejabat Belanda ini tugasnya sebenarnya cuma untuk mengawasi yang dilakukan si bupati. Jadi orang-orang yang memerintah masyarakat, yang narikin pajak masyarakat biasanya dari pemerintahan pribumi. Dalam hal ini bupati, karena memang pribumi lebih patuh kepada bupati-bupati ini gitu. Max Havelaar sendiri merupakan seorang pejabat Belanda yang punya jabatan selevel asisten residen. Jadi dia bersama-sama dengan bupati akan memimpin sebuah wilayah. Dalam cerita ini dia akan memimpin sebuah wilayah di Provinsi Banten, dan bisa dibilang Max Havelaar ini merupakan seorang pejabat yang berkarisma ya, pintar komunikasinya bagus. Dia juga cukup cekatan ya mendengar keluhan dari masyarakat. Dia juga punya strategi politik yang rapi, bekerja juga rajin dan segala macam lah. Dan salah satu sifat yang dicintai oleh banyak orang adalah Max Havelaar ini merupakan seseorang Eropa yang bisa dibilang ingin menegakkan keadilan tanpa pandang bangsa manapun dia. Jadi dia nggak suka tuh ngelihat orang pribumi ditindas, dia nggak suka. Jadi intinya dia inginnya semua orang itu diperlakukan dengan adil dan dapat hidup dengan sejahtera.
Namun pada prakteknya banyak banget masyarakat itu yang ditindas oleh pejabat-pejabat pribumi. Jadi pejabat pribumi ini di level bupati itu banyak yang memeras masyarakatnya. Sebagai contoh, mereka sering minta kerbau secara paksa gitu kan, atau sering memaksa masyarakat untuk menggarap sawah-sawahnya punya bupati, tapi nggak dibayar misalnya kan, atau dibayar dengan upah yang sangat rendah sehingga itu memberatkan masyarakat sekali. Nah, Maksaplar sebenarnya nggak suka banget dengan kondisi ini, karena kondisi ini bisa bikin masyarakat kelaparan dan pastinya mereka nggak bisa menghidupi keluarga mereka gitu kan. Mereka banyak yang mati karena kelaparan, kekurangan gizi, dan segala macam. Nah, kebetulan di wilayah yang dipimpin Maksaplar pada saat itu, bupatinya itu bisa dibilang semena-mena. Dia bilang sih bukan bupatinya yang semena-mena, tapi orang-orang di bawahnya nih, menantunya lah, saudara-saudaranya lah, anak-anaknya, karena mereka ingin memperkaya diri sendiri sehingga mereka memeras rakyat atau meminta masyarakat untuk bekerja secara paksa. Maksaplar nggak suka dengan ini, dan ini benar-benar menjadi pergolakan batin banget di diri Maksaplar. Jadi di cerita ini agak lain gitu ya, malah si Belandanya yang mati-matian membela pribumi dari tindasan pejabat pribuminya. Jadi dia agak berseteru dengan bupatinya. Hanya saja pada saat itu pemerintahan Belanda itu sebenarnya nggak mau nih menyerang bupati. Kenapa? Karena memang bupati ini lebih menguasai masyarakat dibandingkan orang Eropa. Jadi selagi bupatinya bisa menyetorkan pajak dalam jumlah yang besar, pajaknya lancar dan segala macamnya lancar, pemerintah Belanda itu bisa dibilang tutup mata aja gitu. Karena mereka yang penting pendapatan kami oke gitu kan. Sialnya Maksaplar ini merupakan seorang pejabat yang nggak bisa nerima masyarakatnya diperlakukan secara tidak adil seperti itu. Dia nggak bisa ngelihat masyarakatnya hidup kelaparan, ditindas, dibunuh dengan sewenang-wenang dan segala macam. Sehingga akhirnya Maksaplar berkonflik lah dengan si bupati ini. Jadi dia ingin bikin si bupati ini harus berlaku adil lah dengan rakyatnya gitu kan. Dia sebenarnya dari awal nggak mau bupatinya ditangkap langsung, tapi dia ingin menyadarkan bupatinya. Tapi ya di bupatinya sendiri dan segala macam pejabat pribuminya bisa dibilang ya udah mendarah daging lah ya mental untuk menindas seperti itu, sehingga dia sendiri nggak bisa untuk merubah kondisi itu. Dan akhirnya Maksaplar coba untuk membawa masalah ini ke level yang lebih tinggi. Tadi kan dia asisten residen ya di level bupati, jadi dia ngelapor ke residennya, ke level gubernur, bahkan masalah ini berlanjut hingga level gubernur jenderal. Gubernur jenderal ini selevel presiden lah pada saat itu ya. Jadi Maksaplar tuh selalu punya keyakinan bahwa pasti residen dan gubernur jenderal itu merupakan orang yang adil. Pasti mereka orang yang pinter dan mereka orang-orang yang punya nurani untuk membela masyarakat dengan seadil-adilnya. Tapi perjuangan Maksaplar bisa dibilang sia-sia, karena yang tadinya dia pikir pejabat-pejabat Belanda itu punya nurani yang sangat baik gitu kan. Level gubernur jenderal gak mungkin lah ya setelah presiden jahat dengan masyarakat. Dia mikirnya pasti gubernur jenderal itu orang yang adil, orang yang peka dengan penderitaan masyarakat di bawah dan segala macam. Nah, ternyata dia salah. Saat dia sudah berkonflik dengan bupati dan kemudian dia ibaratnya kalah tempur, dia ngelapor ke atasannya, dan ternyata bisa dibilang sih atasannya itu malah membela perilaku dari bupati pribumi yang sudah menindas masyarakat Indonesia tadi. Dan ini cukup menyedihkan bagi saya pribadi ya, karena Maksaplar pada akhirnya untuk berjuang demi rakyat Indonesia, dia malah sampai dipecat dari jabatannya sebagai asisten residen Belanda pada saat itu. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa buku ini sebenarnya merupakan sebuah kisah nyata dari kehidupan Doosdekker itu sendiri. Jadi ini bukan fiksi. Sehingga dia menuliskan semuanya dalam sebuah novel Maksaplar ini yang kemudian bukunya bisa dibilang menjadi viral dan membuka mata banyak orang-orang di Belanda bahwa oh ternyata penjajahan itu sekejam ini ya dilakukan. Karena orang-orang Belanda itu taunya zaman dulu tuh kan biasa lah ya sebenarnya negara itu menguasai negara yang lain, wilayah-wilayah yang lain. Tapi orang-orang Belanda tuh mikirnya bahwa di sana itu tanahnya subur, pasti masyarakatnya makmur gitu kan. Pasti masyarakat di Indonesia itu diberlakukan hukum yang adil dan segala macam. Jadi mereka tuh nggak nyangka loh kalau ada penindasan yang sangat kejam seperti itu di tanah Hindia.
Buku ini juga secara nggak langsung membuka mata kita semuanya bahwa pada zaman Belanda tuh sebenarnya kita nggak bener-bener dijajah seperti itu loh. Yang ngejajah tuh bukan murni Belandanya sendiri, tapi memang di level pejabat-pejabat pribumi pun mereka udah menjajah dan juga menggilas masyarakatnya. Jadi di buku ini menceritakan bahwa banyak banget masyarakat yang menghadap ke Max Havelaar untuk mengadu gitu kan. Cuman mereka ngadunya tuh nggak berani terang-terangan. Pasti malam-malam, tengah malam mereka datang ke rumahnya Max Havelaar, diterima, dan mereka ngelapor kalau saya kerbaunya diambil paksa lah, anaknya diculik lah, keluarganya dipaksa untuk nggarap sawah tanpa dibayar dan segala macem. Cuman ya walaupun banyak yang berontak, Max Havelaar nggak bisa membantu mereka semua. Dan ini sampai akhir cerita pun menjadi sebuah pergolakan batin yang dirasakan oleh Max Havelaar, karena dia cukup naif ya untuk tahu bahwa ya level pejabat-pejabat Belanda pun pasti menikmati hasil korupsi dari para pejabat pribumi tadi. Dan yang perlu kalian ketahui bahwa Max Havelaar ini merupakan seorang pejabat yang bisa dibilang miskin, dan dia setelah terbuang pun dia ya hidup dengan miskin dan banyak hutang. Tapi ya buku ini akhirnya publish dan menjadi viral di Belanda dan menjadi suatu acuan untuk membuka mata pemerintah Belanda bahwa gini loh kejamnya kalian itu menjalankan pemerintahan di Hindia itu sendiri. Dan kalau kalian pernah dengar istilah politik etis gitu ya, atau politik balas budi, nah kabarnya sih salah satu hal yang mencetuskan pemerintah Belanda itu memberikan politik balas budi di Indonesia itu merupakan buku ini sendiri. Karena pemerintah Belanda ngerasa mereka juga harus balas budi dong dengan Hindia Belanda pada saat itu ya, karena mereka udah ngasih banyak hasil alam dan kemakmuran untuk negara Belanda, sehingga ya mulai ada politik balas budi, mulai diadakan sekolah-sekolah untuk masyarakat pribumi dan lain sebagainya. Dan dari situlah mulai lahir banyak orang-orang pintar ya dari pribumi dan melahirkan banyak bibit-bibit unggul yang pada akhirnya bisa meneruskan perjuangan bangsa Indonesia itu sendiri. Oke, saya cukup miris baca buku ini karena ya kita mulai terbuka ya bahwa sebenarnya yang menjajah itu bukanlah Belanda semata, tapi kita dijajah juga oleh orang-orang yang tamak dari saudara-saudara kita sendiri. Jadi ya bisa dibilang cukup menyedihkan ya, malah ada orang Eropa yang sampai harus tersingkir dan terasing karena membela masyarakat pribumi pada saat itu. Padahal yang menindas itu ya orang-orang kita sendiri gitu kan, pejabat-pejabat kita sendiri yang bisa dibilang nggak ada habis-habisnya kepuasannya untuk mengeruk harta-harta dari masyarakat pribumi itu sendiri. Buku ini kabarnya diterjemahkan ke dalam banyak bahasa, saya nggak inget pasti berapa, tapi belasan ya, ke dalam berbagai jenis bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Dan di Goodreads sendiri, ratingnya sih nggak bagus-bagus banget, 3,52. Tapi kalau saya yang dikasih rating, saya akan kasih rating bintang 4. Kalau kalian baca bukunya, masih pakai bahasa-bahasa zaman dulu gitu kan. Jadi kadang-kadang ada penggunaan bahasa Indonesia yang menggunakan bukan yang model-model modern lah ya, penggunaan bahasanya. Jadi cukup nikmat mungkin dibaca, tapi kadang-kadang lucu untuk dilafazkan ya, bahasa-bahasa yang masih jadul banget. Bisa kalian dapetin bukunya, dan bukunya itu tebelnya kurang lebih 450-an lebih halaman, rasanya 460 atau 470 halaman. Cuman karena fiksi ya harusnya nggak terlalu menguras tenaga kalian untuk dibaca. Oke, itulah dia review buku Max Havelaar dari Multituli. Semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk menjadi bacaan kalian selanjutnya. Dan akhir kata, terima kasih.